Hai sahabat belajar, berjumpa lagi di Puas Belajar Channel. Kali ini akan dibahas materi transformasi geometri, yaitu translasi. Mari simak materi berikut ini. Nah, ini gambar apa ya? Nah, kalian tahu ini adalah gambar papan catur atau permainan catur ya. Nah, sedangkan ini gambar wanita lagi bercermin. Nah, ini adalah sebuah kincir angin. Ini adalah gambar pas foto. Nah, gambar-gambar ini semua itu adalah contoh dari penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini adalah contoh penerapan dari translasi ya, jadi perpindahan bagian pion catur ke tempat yang berbeda. Nah, ini gambar kedua itu adalah gambar seorang wanita bercermin. Jadi ini adalah aplikasi pencerminan pada transformasi geometri. Nah, ini adalah sebuah kincir angin. Kincir angin itu adalah perputaran dalam transformasi geometri disebut rotasi ya. Sedangkan ini gambar yang terakhir itu adalah foto yang diperbesar atau diperkecil. Kalau dalam transformasi geometri itu adalah aplikasinya dilatasi. Nah, transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak dari suatu bangun geometri dengan posisi awal ke posisi lainnya. Nah, di mana dinotasikan biasanya posisi awal misalkan X, Y sehingga menuju ke posisi bayangan ya, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, untuk transformasi geometri yang akan dibahas itu adalah translasi, yaitu sama dengan gerakan ya, refleksi itu sama dengan pencerminan, rotasi sama dengan putaran, dan dilatasi sama dengan perkalian. Nah, materi pertama pada transformasi geometri yang akan kita bahas itu adalah translasi ya. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Nah, ini berikut rumus dari translasi ya. Dimisalkan suatu titik A itu adalah X, Y, ditranslasikan melalui T sama dengan AB. Nah, sehingga mendapatkan bayangan A aksen. Nah, aksen ini menyatakan bayangan ya. A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga mendapatkan rumus A aksen. Jadi titik X ditambahkan dengan A, titik Y ditambahkan dengan B. Nah, inilah rumus dari translasi ya. A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berikut bisa disajikan dalam diagram kartesius. Nah, dimisalkan ini adalah suatu titik A, X, Y. Nah, ditranslasikan oleh T sama dengan AB. Jadi X bergeser sejauh A. Ini ya, sejauh A. Dan Y bergeser sejauh B. Sehingga mendapatkan titik bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Anda bisa lihat lewat diagram kartesius yang sudah disajikan. Oke, kita beranjak pada contoh soal ya. Nah, tentukan bayangan P 2,3 oleh translasi T itu sama dengan 4,3. Nah, kita akan selesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini ya. Diketahui P itu adalah 2,3, ditranslasikan T sama dengan 4,3. Nah, sehingga akan mendapatkan bayangan P, X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita akan hitung ya, X aksen dan Y aksennya. Nah, X aksen jika dihitung seperti ini dia. X ditambah A, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi X aksen sama dengan X ditambah A itu sama dengan X-nya 2, A-nya 4. Sehingga dijumlahkan hasilnya 6. Y aksen itu sama dengan Y ditambah B.
sama dengan Y-nya 3 ini, B-nya 3 ini. Jadi 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, kalian bisa lihat juga melalui diagram Kartesius. Nah, di mana titik P 2,3 di sini dia posisinya, ini X-nya 2, Y-nya 3. Jadi titiknya di sini ya. Nah, sehingga ditranslasikan, digeser sejauh 4, 3. 4-nya itu adalah X-nya, pergeserannya dari 2 ada pergeseran 4 langkah, jadi titiknya di sini, dan digeserkan pada sumbu Y 3 langkah, nah, ke atas ya, sehingga mendapatkan titik bayangan P aksen itu sama dengan 6,6. Di bayangannya ini X aksen 6, Y aksen 6. Nah, sehingga titik bayangannya di sini ya. Nah, jadi bayangan P 2,3 oleh translasi T sama dengan 4,3 itu adalah P aksen 6,6. Oke, kita beranjak pada soal berikutnya ya. Diketahui suatu garis dengan persamaan 2x ditambah 4y itu sama dengan 5. Garis tersebut ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 2. Nah, tentukanlah bayangan garis tersebut. Kita akan bahas soal berikut ini. Yaitu yang pertama kita akan cari dulu ya. X aksen itu sama dengan X ditambah 3. Nah, ini kita akan ganti X ini dari X bayangan yang didapat ya. Nah, sehingga dari persamaan X aksen sama dengan X ditambah 3 itu akan menjadi, nah ini X-nya yang akan kita hitung, sehingga plus 3 pindah ruas menjadi min. Jadi X sama dengan X aksen dikurang 3. Nah, berikutnya Y aksen sama dengan Y ditambah min 2 ya. Jadi karena plus kali min itu hasilnya min, sehingga Y aksen sama dengan Y min 2. Nah, sehingga karena kita mencari Y-nya, min 2 pindah ruas menjadi plus. Nah, ini didapatkan Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Nah, untuk mencari bayangan garis 2x ditambah 4y sama dengan 5, kita akan ganti nilai x, yang ini x-nya ya, di 2x, itu x-nya diganti menjadi x aksen dikurang 3. Dan y-nya akan diganti menjadi y aksen ditambah 2. Nah, sehingga bayangan dari 2x ditambah 4y sama dengan 5 adalah, nah ini x-nya diganti 2 x aksen min 3. Nah, ini x-nya ya diganti menjadi x aksen min 3. Nih, ditambah 4, y-nya juga diganti menjadi y aksen ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sehingga ini dikalikan 2 kali x aksen itu dapat 2x aksen, 2 kali min 3 sama dengan min 6, 4 kali y aksen sama dengan 4y aksen, 4 dikali 2 itu sama dengan 8, nah, sama dengan 5 melalui persamaannya ya. Nah, disederhanakan kembali, jadi yang mengandung variabel dikumpulkan, 2x aksen ditambah 4y aksen, nah ini min 6 ditambah 8 itu sama dengan 2, pindah ruas jadi sama dengan min 2 ya, 5 dikurang 2 itu sama dengan 3, sehingga menghasilkan persamaan 2x aksen ditambah 4y aksen sama dengan 3. Jadi bayangan garis 2x ditambah 4y sama dengan 5 oleh translasi T sama dengan 3 min 2. Nah, ini bayangannya ya. Nah, ini masih dalam bentuk aksen. Kita ubah dalam bentuk x dan y, sehingga 2x aksen diubah menjadi 2x ditambah 4y aksen diubah menjadi 4y. Nah, sama dengan 3 tetap. Sehingga bayangan garisnya menghasilkan 2x ditambah 4y sama dengan 3. Oke, kita beranjak pada latihan soal ya. Yang pertama, bayangan titik A 8,2 ditranslasi oleh
T sama dengan min 2, 5 adalah, nah soal berikutnya, diketahui suatu garis dengan persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 5, di mana garis tersebut ditranslasikan oleh T sama dengan 24. Nah, tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, silakan kalian mengerjakan soal ini menggunakan cara yang sudah disajikan pada contoh soal sebelumnya. Semangat belajar! Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Puas Belajar. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Salam cerdas berkarakter.